Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al Hadi TV dalam program Santuy Talks. Oke pemirsa, kali ini dalam video ini kita akan berbincang membahas seputar dunia pesantren, khususnya hukum mencari ilmu ya. Nanti kita akan membahas hukum mencari ilmu bersama narasumber kita. Alhamdulillah sudah hadir di ruangan bersama kita narasumber kita, yaitu Ustadz Astar Bahroni. Langsung saja kita tanya kepada beliau terkait hukum mencari ilmu sambil ngopi-ngopi bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kabar hari ini gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mohon maaf minta waktunya sebentar. Nanti kita akan membahas seputar mencari ilmu Pak Ustadz, boleh ya? Oke. Untuk kalau boleh tahu nih, kegiatan akhir-akhir ini apa Pak Ustadz? Ya, Mungkin pemirsa mungkin pengen tahu, silahkan dijawab. ya biasalah yang namanya orang rumah tangga sambil ngomong anak, ngomong istri dan kegiatan-kegiatan lain. Sering Ngaji. ada kegiatan di luar mungkin? Ya adalah sedikit, kemarin ada Basul Masail di cabang NU Tuban. Oh gitu. Biasanya itu dijalankan setiap 3 bulan sekali. Oh jadi triwulan gitu ya? Setiap triwulan. Oh jadi pemirsa perlu Anda ketahui bahwasanya Pak Ustadz Astar Bahroni ini beliau menjabat sebagai Ketua Lajnah Basul Masail Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Wilayah Tuban. Jadi tadi sudah dikatakan bahwasanya acara tersebut diadakan 3 bulan sekali Pak Ustadz ya, Iya. betul. Gini Pak Ustadz, saya mau tanya, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh terkait hukum mencari ilmu, sebenarnya kita bahas ilmunya dulu ya. Sebenarnya ilmu yang dicari itu, yang dihukumi itu ilmu apa Pak Ustadz? Kalau boleh tahu. Gini, pada dasarnya ilmu, semua ilmu itu ilmu agama ya. Oh yang dimaksud disuruh mencari ilmu itu ilmu agama ya? Semua ilmu sebetulnya itu yang diwajibkan itu adalah ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Makanya Agama yang Islam. berhubungan dengan syariah Islamiyah. Maka kewajiban itu memang ada kaitannya dengan agama yang mestinya dijalankan oleh pemeluknya. Seperti orang muslim contohnya, itu maka dia harus mencari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama yang dipeluknya, dalam hal ini adalah agama Islam. Oh gitu. Bahkan banyak hadis-hadis, banyak dalil, seperti dalam Al-Quran itu kan ada, Allah akan mengangkat derajat seseorang yang iman dan orang-orang yang mau mencari ilmu. Nah itu kan juga ada di dalam Al-Quran, dalam makalah maupun dalam hadis itu juga sudah banyak disebutkan, seperti tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi orang muslim, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Kan banyak sekali, termasuk al ilmu nurun, ilmu itu bagaikan cahaya. Kalau orang itu tidak mempunyai ilmu, berarti dia itu tidak mempunyai cahaya dalam kehidupannya. Padahal toh orang yang itu berjalan di dunia ini atau dalam mengarungi hidup di dunia tanpa dia mendapatkan cahaya, pasti dia hidupnya juga dalam kegelapan. Banyaklah keterangan-keterangan dalam hadis maupun makalah. Bahkan tadi saya sebutkan dalam satu ayat tadi yang mengatakan keutamaan ilmu, sehingga ilmu itu diwajibkan untuk dituntut. Bahkan dalam suatu hadis juga ada yang mengatakan kewajiban ilmu itu dituntut selama dia hidup. Mulai Jadi dia nggak ada dilahirkan, batasan umur ya? nggak Nggak ada ada batasan batasan umur. Maka banyak orang yang sering-sering itu mengeluh sudah tua dan lain sebagainya. Sebetulnya itu tidak menjadi soal, karena mencari ilmu itu tidak harus muda, tidak harus kecil, bahkan orang tua pun masih dituntut untuk mencari ilmu.
Tapi kebanyakan anak muda sekarang kan malu Pak ya. Iya. Ketika sudah keluar SMA, Iya. dia langsung biasanya nggak ikut ngaji, malu katanya. Ya dianggapnya memang sudah cukup. Dia di SMA juga menuntut ilmu sama juga. Makanya saya bilang tadi mulai awal, ilmu umum, ilmu agama itu sebetulnya nggak ada batas, nggak ada pembatas. Karena semua ilmu itu sebetulnya bersumber dari satu sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Hanya saja karena oleh orang-orang yang cendekiawan itu akhirnya dipilah-pilah menjadi ilmu agama Terus dan kemudian dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi. Seakan-akan ada sekat, padahal nggak ada sebetulnya. Hanya sumbernya jadi satu tadi ya. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Baik dia itu menghendaki dunia juga harus mencari ilmu, menghendaki akhirat juga harus pakai ilmu, bahkan menghendaki kedua-duanya baik dunia maupun akhirat tetap kan juga harus pakai ilmu. Gitu. Seorang tukang itu mau bikin meja, kalau nggak punya ilmu mana bisa jadi meja. Nanti, kan gitu. nanti malah jadi kayu untuk Iya, bakar. itu contoh di dunia, malah jadi kayu bakar ya. Iya. Iya, betul. Oke, jadi pemirsa seperti itu ya. Untuk ilmu itu paling utama karena kita tahu bahwasanya segala sesuatu itu pasti membutuhkan yang namanya ilmu. Baik itu dunia maupun akhirat semuanya membutuhkan ilmu. Oke pemirsa, langsung saja kita tanya terkait begini Pak Ustadz. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya mencari ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu agama. Lantas hukum mencari ilmu ini hukumnya apa Pak Ustadz? Hukumnya wajib. Fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hukumnya wajib. Wajib bagi Semua orang semua orang. muslim dan muslimah. Tentunya khitab kita juga terhadap orang-orang yang muslim maupun muslimah. Tidak menafikan orang selain muslim atau non muslim, itu tidak menafikan terus enggak kena wajib, tetap wajib. Hanya saja itu keluar dari teks kewajiban tersebut. Tetap Mungkin awal mulanya juga. bisa diceritakan umur berapa kira-kira atau ketika sudah balik gitu ya. Iya. Ketika sudah balik terus kemudian sampai akhir hayat. Kalau dalam hadis bukan ketika sudah balik, bahkan mulai masih dalam timangan itu sudah ada kewajiban untuk mendapatkan gitu ya. ilmu kan, sampai minal mahdi ilallah Ilalahdi. ilalahdi. Tentunya itu pun juga harus menggunakan guru yang tepat begitu Pak Ustadz ya. Iya, benar. Atau kalau dalam istilah pesantren apa namanya? Sanad gitu ya. Iya, sanad. Boleh dijelaskan mengenai sanad Pak Ustadz? Oh, sanad. Sanad itu adalah seorang yang membawa sumber-sumber ilmu tersebut. Kalau dalam kitab itu disebutkan al-isnadu huwal ikhbar an tariqil matani wa hikayati. Jadi yang namanya isnad itu adalah kabar atau berita tentang jalan atau asal usul suatu matan. Matan itu adalah teks suatu hadis, contohnya teks suatu hadis. Dan cerita-ceritanya, asal muasalnya, biografinya gimana, asalnya itu sampai teks ini ada. Itu orang pembawanya dari satu orang ke orang yang lain, itulah namanya sanad. Atau bisa dikatakan isnad. Ada yang mengatakan bahwasanya sanad dengan isnad itu sama. Jadi al-isnadu huwa al-ikhbaru an tariqil matani wa hikayatih. Tadi yang saya sebutkan tadi di depan. Kalau untuk seperti orang belajar tapi lewat media sosial kayak gitu gimana Pak Ustadz? Itu bisa lanjut. Dikhawatirkan Sarannya. bisa-bisa saja kita itu mencari ilmu itu sumbernya bisa dari mana dan bagaimana cara kita mendapatkan ilmu. Sebetulnya kayak gitu. Yang penting kita mendapatkan ilmu, ya kan? Akan tetapi ada kekhawatiran
Jika kita mendapatkan ilmu atau suatu ilmu tanpa kita mendapatkan guru, dikhawatirkan ada penyelewengan dan ketidakfahaman atau bahkan kesalahpahaman. Itu yang dikhawatirkan. Yang mengkhawatirkan kayak gitu. Karena pasti dalam satu naskah atau teks pemahaman orang itu kan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Itu kalau pakai guru kan insya Allah lebih sama. Pada hakikatnya sanad itu adalah manut atau istilahnya nurut sama orang yang mengajarkan. Nurut sama orang yang mengajarkan. Mengikuti gitu Iya. Yang mengajar itu mengajar A, ya ikut dia ikut A. Bukan yang mengajar itu mengajar A terus dia itu B dan lain sebagainya. Boleh saja dia itu pakai B tapi dengan hujah-hujah atau alasan yang kuat juga bisa saja. Sebagaimana Imam Syafi'i sama Imam Maliki dulu juga pernah berbeda pendapat sehingga menjadi satu mazhab lain, tapi tidak menafikan pendapat dari gurunya. Biasa itu. Tetap menghormati gitu ya. Karena perbedaan dalam ilmu itu suatu rahmah. Bisa menjadi variasi atau menjadi apa ya istilahnya, menjadi Inovasi. Wacana yang lain atau inovasi dan lain apalah itu ngatakan referensi itu gitu ya. referensi yang lain. Yang jelas ilmu itu umpama orang berbeda pendapat dalam hal ilmu itu adalah rahmah, asalkan itu memakai hujah yang benar dan otentik. Oke Pak Ustadz, kalau boleh tahu nih, dulu Anda kan juga mondok di pesantren gitu ya. Kalau boleh tahu pesantren mana Pak? Pernah hanya sebentar ngaji di Sarang. Tempatnya di Al Anwar Sarang ya. Al Anwar pondoknya Al Mafullah Yai Haji Maimun Zubair. Pernah. Pada tahun berapa Ustaz? Tahun 99 saya keluar, saya boyong. Tahun 99. 98 ya 98 saya keluar dari pondok. Mungkin boleh diceritakan perbedaan ketika masih di pondok terus kemudian terjun ke masyarakat, mungkin ada perbedaannya Pak Ustaz? Sebetulnya gini, kita mondok itu sebetulnya adalah miniatur bagaimana kita itu bermasyarakat. Iya. Karena di pondok itu juga kita akan berjumpa dengan oknum-oknum yang bermacam-macam. Iya. Nah, hanya saja masih terbatas di lingkungan pondok. Tapi kalau nanti kita sudah terjun ke masyarakat, malah justru lebih luas lagi. Cuman tadi kita sudah pernah digembleng di pondok, bagaimana kita menghadapi orang dan dalam berbagai situasi kita harus kita hadapi, kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah ketika dia itu berada hidup di pondok itu. Begitu juga nanti ketika di masyarakat juga kayak gitu, nggak keluar lah konteksnya, nggak keluar jauh-jauh. Jadi perbedaannya cuma terletak kalau di pondok itu ruang lingkupnya agak kecil, terus kemudian kalau di masyarakat niku ruang lingkupnya lebih luas gitu ya. Dulu pasti punya teman banyak, terus juga pasti ada kenangan. Boleh diceritakan Pak kenangan ketika atau kenangan-kenangan yang mungkin tidak bisa dilupakan ketika Anda masih di pesantren, mungkin kejadian lucu atau kejadian yang menegangkan, boleh ceritakan? Ada ya kenangan yang paling nggak begitu banyak ya yang berkesan. Kenangan yang paling enak itu ya masak pakai sambal terong itu kalau anak pondok itu. Masak pakai sambal terong. Masak sendiri itu ya? Ya gantian. Gantian. Ya gantian sama temen satu grup itu, terus makannya nanti satu nampan bersama. Itu kalau era-era saya dulu. Kalau sekarang itu kan banyak anak pondok itu pakai cuman mau enaknya sendiri kos gitu saja sudah cukup. Sekarang jarang. Iya, dengan alasan katanya waktunya sudah habis untuk belajar, padahal ya entah belajar atau enggak itu. Selain makan, mungkin ada kejadian seperti apa gitu?
Ya paling yang berkaitan atau bersinggungan dengan teman-teman. Kadang-kadang ya ada susahnya, ada sukanya, biasa ya. Kita hidup bersama sama teman-teman yang bermacam-macam itulah. Untuk pesan moral yang yang bisa disampaikan kepada pemirsa, Pak Ustadz, silahkan, terkait mencari ilmu, terkait ilmu, silahkan diceritakan ke pemirsa. Oh gitu. Untuk para teman-teman yang sekarang baru menuntut ilmu, bahkan saya sendiri juga masih menuntut ilmu itu, hanya saja kita kondisi yang berbeda. Untuk teman-teman yang masih di pondok, di pesantren mencari ilmu, kesempatan kalian untuk mencari ilmu sekarang adalah kesempatan yang paling bagus. Di samping masa-masa muda itu adalah masa-masa yang paling produktif untuk mencari ilmu, ingatan juga masih kuat, juga masih ada kesempatan pumpung-pumpung orang tua masih bisa atau mampu membiayai dan mendapatkan izin dari orang tua. Maka sangat rugi untuk teman-teman yang masih di pesantren tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan serius. Karena nanti ketika dia sudah keluar atau sudah boyong dari pondok, dia akan merasakan betapa pentingnya ilmu itu untuk menjadi bekal untuk mengaruhi kehidupan di dunia. Begitu saja cukup. Mungkin ada lain lagi ya terkait motivasi supaya anak muda zaman sekarang lebih semangat, lebih giat dalam belajar mencari ilmu. Ya, mungkin ada tips-tips atau gimana supaya bisa lebih semangat gitu Pak? Tip-tipnya itu coba gini. Biasanya kalau kita mencari ilmu itu pasti mempunyai sosok yang menjadi figur, idola gitu ya. Idola. Lah, idola itu coba carilah di lingkungan kalian itu idola yang paling kalian idolakan. Itu kalian tiru. Jangan hanya sekedar suka idola suka gitu saja, tapi sambil kita mengidolakan, kita praktekkan. Mungkin di salah satu ustadz kita ada yang kalian idolakan, tirulah jejak ustadz tersebut. Mungkin karena ustadz tersebut itu orangnya tekun dalam belajar atau cara penyampaiannya enak. Itu kita coba kita pelajari. Biasanya kalau lewat figur atau orang-orang yang kita idolakan tersebut biasanya lebih bisa memotivasi diri sendiri biasanya. Oh, sampai lupa Pak saya Pak. Ini Pak ada kopi. Iya. Silakan diminum dulu. Enak kelihatannya. Nyantai dulu. Ngomong-ngomong, Anda dulu kan pernah mondok di Al Anwar Rembang ya, yang diasuh oleh Kiai Maimun Zubair. Dengar-dengar saya dengar niku Gus Baha. Pernah dengar Pak ya? Iya, yang namanya Gus Baha itu katanya juga alumni situ. Oh ya. Gimana pendapat Anda tentang Gus Baha? Bagus, Gus Baha itu orang yang alim memang. Sekarang kan menjadi figur bagi kaum milenial gitu ya. Yang alim, alamah. Bahkan ketika saya baru mulai masuk di pesantren tersebut, beliau memang sudah alim, sudah alim gitu. Sudah alim, sudah alamah, sudah hafid menghafalkan Quran sudah. Dan kebetulan juga alhamdulillah saya waktu itu termasuk orang yang beruntung bisa kenal beliau, bisa berjumpa dengan beliau masa-masa beliau masih di pesantren. Alhamdulillah masih bisa menangi ya, masih bisa menangi, bisa menjumpai beliau ketika jadi waktu di pesantren. Satu era Pak ya? Bukan, eranya
Jauh, saya di adik kelas jauh. Oh, jauh. Beliau itu masih sewaktu saya masuk di pesantren tersebut, beliau sudah mengajar, Sudah mengajar. sudah ngajar ya. Memang beliau memang memang alim alama. Itu kan sekarang menjadi idola anak Oh ya. Ya. muda. Saya juga zaman mengidolakan sekarang. beliau. Ya. Mulai dari sosmed itu semua banyak sekali viewernya. Terkait Gus Baha, mungkin apa ya? Kalau untuk zaman sekarang ini kan seperti sosok yang wah, mungkin ada satu sisi yang Anda bisa kagumi dari Gus Baha. Gus Baha itu memang sosoknya sosok tokoh yang memang walaupun kelihatannya di luarnya gitu biasa santai gitu ya. Iya, Tapi lihat sebetulnya santai. Gus Baha itu kalau di rumah itu benar-benar pakai ria itu betul kuat ya. Contohnya memang beliau itu memang sosok-sosok yang sangat sederhana dan itu patut kita tiru memang, patut kita tiru. Jarang-jarang orang yang bisa menjalankan hidupnya secara santai dan sederhana kayak Gus Baha itu Mengingat dan Gus Baha menikmati kan kehidupan ya. sudah Padahal berada di beliau level itu atas sudah gitu ya, ya, tapi masih masih sederhana. biasa sederhana. Nah, itu yang jarang-jarang bisa dilakukan oleh para tokoh-tokoh yang lain. Oke, saya kira cukup Pak Ustadz untuk Alhamdulillah, podcast iya, kali ini. iya, iya. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Sudah mau mampir ke podcast kita. Oke pemirsa, program Santri Talks yang berbahagia, terima kasih Anda telah meluangkan waktu Anda untuk menonton video ini. Saya Ahmad Sodikin sebagai host dan beliau Ustadz Astar Bahroni sebagai narasumber mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.